aku dinyatakan COVID itu di tanggal 30 Desember. Lalu aku memutuskan untuk mengisolasi diri di Wisma Atlet. Nggak ada orang yang mau COVID, apalagi aku yang itu H-2 harus menikah gitu kan. Lalu harus menjalankan nikah secara virtual, yaitu aku melihatnya dari jarak jauh. Awalnya nggak nyangka gitu, karena keluarga saya belum ada yang kena COVID ya. Baru saya, kemudian memang dengan gejala, maka saya putuskan untuk masuk ke Wisma Atlet ini. Kita dikontrol setiap pagi, kita harus kontrol itu setiap pagi, siang, dan malam. Jadi aku kayak punya temen di sini, aku punya keluarga di sini. Ramahnya mereka, aku ngerasa aku nggak sendirian. Kadang kita ya tetap kangen keluarga yang di rumah. Setelah sarapan, minum obat, terus aku biasanya lanjut senam. Situ aku lanjut berjemur, kadang di rooftop. Setelah dari situ, kadang aku jam 1 ke jam 3 tuh kadang tidur siang, kadang atau enggak kadang aku nonton TV. Terus nanti jam 3 atau jam 4 kadang aku keluar lagi untuk jalan-jalan sore atau jogging-jogging kecil yang nggak terlalu capek, olahraga yang nggak terlalu capek. Sudah hampir seminggu pisah dengan keluarga. Yang bisa kita lakukan saat ini ya berdoa ya, sama juga paling video call atau telepon dengan anak dan juga istri. Semua ini pasti ada hikmah. Tuhan kasih ini ke kita, itu pasti ada tujuan dan maksud. Pemerintah mengambil satu kebijakan untuk merubah fungsi dari Wisma Atlet yang selama ini kita gunakan sebagai wisma untuk olahragawan. Maka sekarang Wisma Atlet itu dirubah menjadi rumah sakit darurat untuk pelayanan COVID-19. Supaya masyarakat kita yang membutuhkan isolasi mandiri secara terpusat itu dapat diinapkan dan dirawat di Wisma Atlet dengan kapasitas sekitar 10.000 orang. Dengan demikian, Wisma Atlet ini menjadikan sebagai rumah sakit karantina yang terbesar di seluruh dunia. Semua pembiayaan akibat daripada kegiatan isolasi terpusat ini itu ditanggung oleh pemerintah. Pasien COVID-19 ini mempunyai sifat yang sangat dinamis, maka pengobatan dan tata laksananya juga berubah setiap saat. Dan oleh karena itulah maka sekarang ini untuk operasionalisasi setiap hari, maka kami dari Kementerian Kesehatan dibantu oleh teman-teman kami dari TNI, dari Polri, kemudian juga dari para relawan. Bahwa rumah sakit darurat COVID-19 ini merawat pasien cukup banyak, jadi 4.318 ya, atau huniahnya adalah 72,01%. Ya. Jadi ini suatu rumah sakit yang cukup besar, dan saat ini kita punya sekitar 2.500 tenaga, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Kami dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Badan PPSDM Kesehatan, melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk kita tempatkan di Wisma Atlet. Rekrutmen ini terdiri atas beberapa tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, itu mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melakukan pelayanan di Wisma Atlet. Dan saya pun merasa bangga bisa bergabung di dalam lingkungan rumah sakit RSDC ini. Sebagai perawat, mungkin dari jiwa saya juga terpanggil untuk membantu menghadapi pandemi ini. Kalau kami semua berdiam diri di rumah, misalnya tidak maju, siapa yang ngurusin pasien gitu kan. Ibaratnya kita mempertaruhkan jiwa dan raga seperti itu ya, karena kan kita juga sebenarnya menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Dimanapun kita ditempatkan ya, berarti di situ kita mendapatkan amanah.
pasien itu yang datang tuh banyak kan yang bergejala ya, walaupun ringan, mungkin seperti demam, batuk, pilek seperti itu kan. Nah itu kita berikan terapi juga. Prosesnya sama seperti masuk, kemudian nanti ada dokter triase yang mewawancara, kemudian diperiksa, ada tensi, kemudian yang penting periksa saturasi kan, yang kalau kata orang yang sekarang namanya happy hypoxia itu kan, terus diperiksa saturasinya, dipastikan kalau dia betul-betul tidak sesak. Kemudian baru boleh masuk ke tower 4 atau tower 5. Kalau kami itu kan memang standby di depan pasien. Jadi pasien itu memang selalu kita observasi tanda-tanda vitalnya setiap jam. Kita lihat ada kebutuhannya infus atau apa. Dan ventilasi juga kami monitoring terus gitu. Jadi peran kami sebagai dokter dan perawat, selain untuk mengobati, kami juga mendampingi masalah psikis pasien. Kita sangat memahami dan tentunya sangat membutuhkan bahwa semua tenaga kesehatan yang kita miliki itu berada di garda terdepan di rumah sakit, ya. Bahwa di rumah sakit itu mereka berhadapan langsung dengan pasien sehingga mereka sangat berisiko untuk bisa tertular penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itulah maka tentunya kita mempunyai manajemen SDM di dalam hal pelayanan kesehatan Wisma Atlet. Semua tenaga kesehatan yang akan kita pekerjakan di daerah zona merah misalnya berhubungan langsung dengan pasien itu harus dilengkapi dengan APD yang lengkap. Harus lengkap. Untuk apa? Untuk mencegah mereka jangan sampai tertulari oleh COVID-19. Yang kedua tentunya kita mengharapkan ada manajemen waktu. Ada manajemen waktu daripada mereka pada saat mereka bekerja di Wisma Atlet. Saat ini aja pasien tuh banyak, makin banyak. Mungkin dari mulai November, Desember, Januari itu lumayan itu HCU itu. Biasanya kami pasien ICU-nya paling ya nggak nyampe 5 lah gitu. 5, 4 gitu. Sekarang itu bisa nyampe 13 pasien ICU-nya. Kalau lelah sih manusiawi ya, karena kita sejak naik itu sampai bertugas itu pakai APD-nya kira-kira 8 jam lebih ya. Sebagai seorang tenaga kesehatan, ketika menghadapi pasien yang sangat membludak dan tenaganya tidak mencukupi untuk sebenarnya menangani beberapa pasien yang sangat banyak itu, tapi kita tetap harus sabar, harus layani dengan baik. Ya sebenarnya sama-sama berjuang sih, dari sisi pasien juga mereka juga berjuang untuk sembuh dari COVID. Kita juga berjuang untuk membantu pasien untuk bisa sembuh seperti itu. Kalau kita tidak pandai memanage waktu memang berasa jenuh ya. Jadi di sini kami diberikan waktu 32 jam setelah berdinas atau turun jaga. Mungkin obatnya ya kadang kalau ini video call keluarga bisa. Kan kangen juga ketemu karena kita ditugasin di sini kan, kita juga nggak boleh keluar dari zona Wisma Atlet ini kan, atau ngumpul sama teman-teman baru di sini gitu, nyanyi-nyanyi di taman, kumpul di taman bareng, sekedar ngelepas penat sama-sama gitu aja. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Bisa melihat pasien sampai pulang itu padahal sudah gawat, itu sesuatu bagi kami yang merupakan kesenangan tersendiri, Pak. Ya mungkin saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di Wisma Atlet ini dan juga perawat, khususnya dokter yang senantiasa melayani pasien-pasien yang di sini yang jumlahnya banyak sekali ya. Jadi pasti sangat melelahkan. Tapi dia harus bekerja untuk membantu orang, harusnya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Mereka harus mengalahkan itu, sengaja mengalahkan kepentingan keluarganya untuk ngurus kita-kita. Itu aku hormat sekali dengan teman-teman nakes sih. Pantang pulang sebelum corona tiba. Kepada mereka, pada relawan itu, pemerintah menyiapkan insentif, semacam penghargaan apresiasi kepada mereka. Jadi kita memang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua tenaga kesehatan kita yang telah bersusah payah dan tentunya mengorbankan segala-galanya untuk melakukan pelayanan di rumah sakit COVID-19 ini. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita bisa sembuh. Kita tuh nggak pernah bisa tebak kapan kita akan drop, atau bahkan karena penyakit ini kita harus kehilangan seseorang. Kita tuh nggak pernah tahu itu. Semoga pandemi ini cepat selesai. Ya mudah-mudahan segera mungkin
kita bisa atasi. Cepat berakhir, pengennya cepat-cepat kita bisa kumpul tanpa harus pakai masker. Semua pasien yang di sini, ribuan pasien ini sembuh, pulang, berkumpul lagi dengan keluarga, dan kami nakes-nakes juga bisa pulang. Untuk teman-teman yang ada di luar, masyarakat umum pada umumnya, jadi COVID itu beneran ada ya. Kita harus bekerja dan bersama-sama dengan semua masyarakat untuk bagaimana melakukan pencegahan. Kemudian yang tentunya kita harapkan bahwa semua harus bisa mematuhi semua aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.